بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis online. Insyaallah kita akan kembali membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang kedua yang disusun oleh Al-Ustaz Aceh Zakaria hafizahullahu taala. Dan kita telah sampai di pembahasan terakhir, kita membahas tentang fi'il, ya, masih tentang fi'il, yaitu fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Al-muta'addi wa al-lazim. Fi'il muta'addi, ya, fi'il yang memiliki maf'ul bih, memiliki objek, ya. Sedangkan fi'il lazim dia tidak memiliki objek, ya, tidak bisa memiliki maf'ul bih. Dan muta'addi sendiri, ya, nanti dia memiliki, ada yang muta'addi dengan maf'ul wahid, ya, maf'ul satu, ya. Ada juga yang muta'addikan maf'ulain, yakni dua fi'il, dua maf'ul bih. Namun di sini tidak disebutkan ada pembahasan, ya, yang memuta'addikan tiga maf'ul bih. Ya. Insyaallah antum nanti nanti akan ketemu dengan fi'il-fi'il yang memuta'addikan tiga maf'ul bih. Namun bukan di sini, ya. Kita cukupkan di sini pembahasannya adalah fi'il-fi'il yang muta'addi dengan, ya, cukup dengan satu atau, ya, muta'addi ila maf'ulain, ya, dua maf'ul bih, ya. Dan, ya, bisa dibuka halaman 70, ya, sekarang halaman 70. Setelah kita membahas al-muta'addi dan al-lazim, sekarang kita masuk ke pembahasan al-ma'lumu wal majhul. Insyaallah ini, ya, pembahasannya kembali lagi, ya, di pembahasan di awal, ya, maksudnya di awal-awal pembelajaran antum dan antum sekalian. Pembelajaran di awal pembelajaran nahwu. Ya, bagi yang sudah pernah belajar Muyassar jilid yang pertama ataupun al-ajrumiyah, ya, itu pasti sudah melewati, ya, fi'il-fi'il yang telah disebutkan ini, ya. Baik fi'il muta'addi, lazim, fi'il ma'lum. Nah, nanti akan pembahasan masuk ke fi'il ma'lum dan juga majhul. Ya. Fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Ya. Insyaallah ini sudah ma'ruf, ya. Sudah diketahui. Baik. Kita baca, ya. Al-ma'lumu wal majhul. Pembahasan yang ketujuh tentang fi'il, ya. Yanqasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wal majhul. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Ya, fi'il terbagi, ya, berdasarkan ditinjau dari fa'ilnya, terbagi atas dua, yaitu ma'lum dan majhul. Ya, maksudnya ditinjau dari fa'ilnya apa, ya, nanti apakah disebutkan atau tidak, disebutkan di dalam lafaznya atau tidak. Kemudian al-ma'lum, apa itu al-ma'lum? Huwa ma dzukira fa'iluhu fil kalam, mithlu khatamallahu ala qulubihim. Ya, al-ma'lum adalah, ya,
fa'ilnya adalah fi'il yang fa'ilnya itu disebutkan dalam kalam. Contohnya Allah ya khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Allah telah menutup hati-hati mereka. Maka ya fa'ilnya mana? Ya lafaz jalalah Allah. Disebutkan enggak? Ya disebutkan ya. Disebutkan. Dan disebutkan di sini ya nanti bisa berupa isim zahir sebagaimana yang ada di contoh ini ya. Bisa juga dalam bentuk isim dhamir ya. Kalau kita lihat di sini ya misalnya kita hilangkan misalnya lafaz jalalah Allah ya khatama ala qulubihim ya misalnya kita jadikan jumlah ismi ya misal Allahu khatama ala qulubihim Allahu khatama ala qulubihim ya Allah lafaz jalalah Allah menjadi mubtada kemudian khabarnya berupa jumlahnya jumlah fi'liyah yaitu khatama nah khatama ala qulubihim khatama jumlah fi'liyah dan dia fi'ilnya fi'il ma'lum. Fa'ilnya mana? Disebutkan apa enggak? Apa enggak disebutkan? Oh tetap ma'lum. Itu yang dimaksud ya. Dia masih bisa fi'il ma'lum fa'ilnya walaupun tidak disebutkan tetapi dia dalam berbentuk dhamir ya. Dan dia tetap hakikatnya adalah tetap pelaku, tetap fa'ilnya. Ya, nanti taqdiruhu huwa ya khatama fi'ilun madhi ya mabniun 'alal fathi ya wa fa'iluhu taqdiruhu huwa ya'udu ila lafaz jalalah Allah. Dia nanti kembali ke lafaz jalalah Allah. Nah, kemudian yaitu tentang al-ma'lum ya. Semoga ya mudah-mudahan antum sudah paham semua ya tentang fi'il-fi'il yang ma'lum. Thumma nantaqil ila al-majhul. Kita berpindah ke al-majhul. Apa itu al-majhul? Huwa ma lam yuzkar fa'iluhu fil kalam. Yani ya fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalam. Ya, ini sebenarnya ya pengertiannya yang mungkin terlalu luas ya. Pengertiannya terlalu luas. Buktinya tadi. Kenapa ya? Misalnya tadi Allahu khatama ala qulubihim. Khatama di situ ya tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalam. Ya, tidak disebutkan. Nah, kalau merujuk dari pengertian ini ya mungkin agak sedikit lebih umum. Ya. Namun di sini huwa ma lam yuzkar fa'iluhu fil kalam yang maksudnya fa'ilnya disembunyikan dan dijadikan adanya pengganti yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il. Namun tidak menggantikan makna secara ininya ya, secara aslinya ya. Naibul fa'il bukanlah menggantikan pelakunya ya. Namun secara ini ya naibul fa'il namanya. Nah, contohnya kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian as-shiyam, berpuasa. Naibul fa'il ya dari kutiba adalah as-shiyam. Namun apakah dia melakukan pekerjaan ya tentu tidak ya. Ya pada asalnya ya tetap fa'ilnya adalah yang disembunyikan tadi ya. Ya ini ya kembalinya nanti ke lafaz jalalah Allah. Allahu kataba alaikumus shiyamah atau Allah kataba alaikumus shiyam. Demikian. Dan ya naibul fa'il datangnya dari dari maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang dijadikan marfu'. Ya, dijadikan marfu'. Baik. Itu sederhananya ya. Sederhananya naibul fa'il datangnya dari maf'ul bih. Baik, bina'ul ma'lumi lil majhul. Bina'ul ma'lumi lil majhul.
bagaimana cara atau proses membangun fi'il ma'lum lil majhul untuk fi'il majhul. Ya. Kita lihat mata hudhifal fa'ilu minal kalami wajaba an tataghayyara suratul fi'li. Nah, ini proses bagaimana fi'il majhul itu terbentuk, ya. Ya, kapan saja dihapus fa'il dari kalam, maka wajib berubah bentuk dari fi'ilnya. Ya. Jadi hudhifa yang dimaksud di sini tadi, ya atau hapus yang tidak disebutkan di sini bukan sebagaimana yang anak terangkan di awal, ya. Yang contoh Allahu khotama ala qulubihim, ya, khotama di situ ya tidak disebutkan failnya ya, secara ya zahirnya, ya, walaupun secara dhamir disebutkan artinya huwa, ya. Ya, bukan itu yang dimaksud, namun yang dimaksud tadi adalah al-majhul, ya. Al-majhul. Baik. Kemudian perinciannya, ya, in kana madhiyan, ya, kalau dia fi'il madhi bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, dhamma awwaluhu aw awwalu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Insyaallah sudah jelas ini, ya. Didhammakan awalnya, ya. Kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir. Dhammah awalnya atau awal yang berharokat, ya, kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Maka engkau katakan fi faradha, ya. Misalnya faradha. Faradha. Ya, dhammah awalnya. Ya, furadha. Kemudian dikasrohkan sebelumnya. Jadi furidha. Insyaallah sudah, ya, jelas, ya. Kemudian akrama fi'il madhi. Jadi ukrima. Dhammah awalnya kemudian kasroh sebelum akhir. Istaghfara menjadi ustughfira. Kemudian yang kedua, wa in kana ma qabla akhirih alifan tuqlabu alifuhu ya'an wa yuksaru kullu mutaharrikin minha. Ya, apabila sebelum akhirnya adalah alif, maka diganti, dibolak-balik, ya, dibalikkan, ya, diganti alifnya dengan ya, kemudian dikasroh setiap yang berharokat. Contohnya bagaimana, ya? Qala misal. Wa in kana ma qabla akhiri alifan. Nah, qala apakah sebelum akhir adalah alif? Ya, qala. Kemudian tuqlabu, nah, prosesnya yaitu tuqlabu alifuhu ya'an. Maka alifnya diganti dengan ya. Alif diganti dengan ya. Wa yuksaru kullu mutaharrikin. Bukan, ya, kalau kullu mutaharrikin minha berarti nanti lamnya juga nanti dikasroh, ya. Ya. Jadi tidak termasuk kullu di sini, kullu mutaharrikin minha tidak termasuk huruf akhirnya, ya. Jadi yuksaru kullu mutaharrikin minha illa harfal akhir, ya. Maksudnya demikian. Kalau kita pahami dari teksnya, ya kan, wa in kana ma qabla akhiri alifan qala, ya kan, alif tuqlabu alifuhu ya'an. Oke, sudah. Kemudian aslinya kan jadi qaila, ya kan, qaila. Tsumma yuksaru kullu mutaharrikin minha. Nah, kalau dipahami di sini dikasrohkan sebelum semuanya yang berharokat menjadi kili, ya. Namun ya yang dimaksud adalah wa yuksaru kullu mutaharrikin minha illa harfal akhir. Illa harfal akhir. Jadi lamnya tidak termasuk, ya. Atau illa, ya, lamal fi'li. Lam fi'ilnya, ya. Kecuali lam fi'il. Baik. Kemudian ba'a, bi'a. Nah, ba'a dihilangkan menjadi bai'a. Nah, kemudian dikasrohkan selain huruf akhir. Jadi bi'a. Kemudian ihtaja, ihtija, ya. Gimana tadi ihtaja? Ya, di sini ada alif, alifnya dihilangkan atau diganti dengan ya menjadi ihtaija, ya kan? Ihtaija. Ya, kemudian yang berharokat diganti dengan kasroh menjadi ihtija. Ihtija, ya, ihtaja membutuhkan, ihtija dibutuhkan. Ba'a menjual, bi'a dijual.
Kemudian yang ketiga, ya, wa in kana sudasiyan, kalau dia misalnya dia fiilnya sudasi, ya ada 6 huruf, ya, atau ya di kesempatan lain disebutkan ya mazid, ya fiil mazid sulasi, ya sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, salah satu huruf. Kalau dia sudasi, tuqlabu alifuhu ya'an wa tudammu hamzatuhu wa salisuhu wa yuksaru ma qabla al-ya'i. Nah, kita lihat contoh, kita lihat prosesnya. Ya, contohnya istataba. Istataba talabu minhu ayyatuba. Talabu minhu taubatan. Talabu minhu taubah. Ya, minta bertobat, minta orang untuk bertobat. Nah, kita lihat istataba. Ya, kalau dia ya ingkana sudah sian tuqlabu alifuhu ya'an. Oh, kalau ada alif ya berarti ya, alifnya diganti dengan ya menjadi istataiba. Sudah istataiba. Nah, kemudian tudammu hamzatuhu wa salisuhu. Nah, ya kan? Jadi uska istataiba tadi ya kan? Hamzahnya berarti di dhammah jadi us, dan juga salisnya ya huruf ketiganya apa? Ta. Nah, itu di dhammah. Ustutaiba. Nah, ustutaiba. Prosesnya demikian kan? Dhammu hamzatuhu wa salisuhu. Ustutaiba. Ustutaiba. Nah, kemudian yuksaru ma qoblal ya'i. Nah, jadilah ustutiba. Ustutiba. Intinya letaknya ada di ya, huruf ini ya, huruf alifnya ya. Kalau mau dimajhulkan ketika ada alif terakhirnya maka langsung diganti dengan ya. Adapun harokat sebelum ya-nya ya dia nanti menyesuaikan dengan ya. Cocoknya dengan apa ya? Ya cocoknya dengan harokat kasroh sebelumnya. Kemudian istamaha menjadi ya, oke. Talaba meminta syai'an ya. Talaba ayyu'ti. Talaba minhu ayyu'tiya ya, syai'an. Minta untuk diberikan sesuatu ya. Minta dikasihani ya, minta ya intinya meminta dikasihani, minta sesuatu. Ustumiha ya, menjadi ustumiha dari mana itu ya? Ya, kita lihat tuqlabu alifuhu ya'an berarti istamaiha. Istamaiha. Kemudian hamzah dan huruf ketiganya didomahkan menjadi ustumaiha. Ustumaiha. Kemudian yuksaru ma qalbal ya'i menjadi ustumiha. Baik. Itu tadi untuk fi'il madhi. Sekarang untuk fi'il mudhari. Ya, in kana mudhari'an bagaimana? Ya, nanti bisa diulang-ulang bagi yang belum belum terlalu paham, ya silakan nanti diulang-ulang dibaca. Kalau dia fi'il mudhari, yang pertama dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi dia didhammahkan awalnya, huruf awal huruf yang pertama. Kemudian ya difathahkan semua yang berharokat sebelum akhir. Difathahkan yang berharokat. Kalau sukun ya kita biarkan saja sukun. Fataqul fi yansuru, maka engkau katakan ketika fiilnya yansuru. Nah, kita lihat yansuru berarti dhamma awaluhu. Jadi yun suru, ya, yun suru. Kemudian futiha ma qabla akhirih. Ya, 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 semua yang berharokat sebelum akhir dijadikan fathah menjadi tadinya yun suru menjadi yun soru. Yun soru. Baik. Kemudian contoh lain yukrimu, yukrimu ya. Nah, ini sudah dhammah duluan kan? Ya, dari wazan akroma yukrimu. Maka di dhammah awalnya sudah yuk menjadi yukrimu tetap, kemudian fathah sebelum akhir menjadi yukrimu. Silakan dibuka halaman 72. Silakan dibuka halaman 72, kita masuk di
fi'il majhul yang mudhari. Taib ya. Jadi yukramu tadi. Kemudian contoh lain yuba'idu. Yuba'idu ya di dhammah. Nah, ini awalnya sudah dhammah maka jadi yuba'idu. Kemudian sebelum akhir kita harokati fathah menjadi yuba'adu. Begitu juga dengan yastaghfiru. Ya, yastaghfiru dhamma awwaluhu. Taib. Berarti menjadi yustaghfiru. Yustaghfiru. Thumma futiha ma qabla akhirih. Yustaghfiru ya, menjadi yustaghfaru. 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 Baik. Ya, insyaallah mudah ya. Kemudian yang kedua wa in kana ma qabla akhiril mudhari'i maddan tuqlabu alifan. Nah, ya. Kalau sebelum akhirnya dari fi'il mudhari tersebut adalah mad, ya, mad, ya, maka dijadikan alif. Ya, dijadikan alif. Kalau dia mad ya. Contohnya ya yaqulu. Ya, mana madnya? Ya ini qu. Ya, ini baca kalau di ilmu tajwid ya dia masuk mad tabi'i ya. Mad tabi'i dibaca dua harokat. Yaqulu. Nah, kalau dia qulu begini ada mad maka langsung diganti ya dengan apa? Tuqlabu alifan. Nah, tuqlabu alifan. Harusnya menjadi yaqalu ya, yaqalu. Ini sebelum di dhammah awalnya. Harusnya tetap dicantumkan dhamma awwaluhu ya, summa tuqlabu alifan. Ya. Wa in kana ma qabla akhiril mudhari'i maddan fatuqlabu alifan. Ya, tuqlabu alifan. Ba'da ba'da dhamma awwalu. Sebelum atau setelah kita dhammahkan awalnya ya. Setelah kita dhammahkan awalnya. Berarti tadi ya yaqulu ya tentunya kita dhammahkan dulu awalnya menjadi yuqulu ya kan yuqulu. Tsumma tuqlabu alifan. Ya, al-mad ya kita tuqlabu maddan atau tuqlabu maddun alifan. Kita ganti madnya dengan alif ya. Maka menjadi yaqulu yuqalu. Ya, bukan madnya yang diganti ya, tapi uh, disesuaikan ya. Karena tetap dibaca mad juga ini ya. Baik. Kemudian yabi'u. Nah, mana matnya yabi'u? Kasroh dengan ya. Ya, maka huruf awalnya di dhammah jadi yubi'u. Nah, kemudian ya-nya diganti dengan alif. Yuba'u. Ya, yuba'u. Kemudian yasunu menjadi yusanu. Yusanu ya, menjaga ya, menjaga. Menjaga menjadi dijaga. Kemudian yazidu menambah, bertambah ya yazidu menjadi yuzadu. Yazidu yuzadu. Nah, itu tentang fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Kemudian kita pindah ke fi'il al-mu'akkad wa ghairu al-mu'akkad. Ini juga sudah mungkin antum dan antuna sekalian sudah pernah belajar shorof ya tentu pasti pernah melewati materi ini ya. Berarti ketika bahas ini tentunya sebagai bentuk murojaah ya. Baik. Al-mu'akkadu wa ghairu al-mu'akkadi. Al-mu'akkadu ma huwa ma lahiqahu nunut taukid thaqilatan kanat aw khafifatan. Yaitu fiil-fiil yang ditempelkan kepadanya atau ya menempel padanya nun taukid baik tsaqilah ataupun khafifah. Tsaqilah yang dimaksud adalah bitasydid. Khafifah yang dimaksud adalah bisukun dengan sukun. Mitlu contohnya ya. Ya, sebelumnya ya nun taukid taukid sendiri tentunya antum
sudah mengetahui arti dari atau kegunaan dari nun taukid sendiri, ya, tentunya ini untuk menguatkan makna. Menguatkan makna. Yang tadinya belum kuat, ya maka dikuatkan. Ya, salah satu bentuk penguatan makna adalah dengan menggunakan nun taukid. Bisa juga nanti menggunakan, ya kalau di ini bisa menggunakan qad, ya, misal di fi'il madhi, ya. Juga bisa menggunakan apa? Lam taukid, bisa menggunakan inna, ya nanti, ya. Bisa juga diulang, ya. Banyak cara untuk mentaukidkan ya, satu kalimat, ya. Tergantung nanti dia nanti di isim atau nanti di fi'il. Ya. Kalau di fi'il biasanya kita temukan kalau di fi'il madhi tadi qad, bisa juga nanti menggunakan lam taukid, ya. Lam taukid. Nah, nanti juga bisa menggunakan nun taukid, ya, nun taukid. Baik. Mislu contoh di sini ya layus jadanna waliyakunan minas saghirin. Ya, apa dan tentu ya layus jananna dia akan dipenjara, benar-benar akan dipenjara. Dan waliyakunan minas saghirin, agar mereka termasuk orang-orang yang ya agar termasuk orang-orang yang saghirin, dikucilkan, ya dikecil. Allah a'lam. Ya, yang jadi apa? Fokusnya adalah di yusjananna, ya, yusjananna. Ya. Perlu diperhatikan biasanya ketika fi'il mudhari' itu memiliki nun taukid, ya biasanya pasti bergandengan langsung dengan lam, ya, lam taukid di situ, ya. Pasti bergabung dengan la, ya. Pasti baca la yusjananna. Biasanya demikian, ya. Ini kebiasaan. Jadi nanti kalau ketemu nun taukid, ya, ya habitnya ya biasanya ya pasti bergandengan langsung di awalnya dengan lam. Baik, itu al-mu'akkad. Ya, langsung kita baca ke ghairul mu'akkad. Ghairul mu'akkad huwa ma lam talhaqahu nunut taukid. Mithla a'budu ma ta'budun. Ya, ini tidak perlu dibahas karena tidak dikuatkan berarti ya sudah. Bukan pembahasannya sebagaimana pada fi'il-fi'il mudhari yang tidak memiliki nun taukid. Kemudian wa nunut taukid naw'an. Dan nun taukid itu ada dua jenis. Saqilatun maftuhatun wa khafifatun sakinatun. Ya, dia saqilah, nun taukid saqilah, maftuhah nanti berharakat fathah, kemudian khafifah nanti berharakat sukun. Wala yu'akkadu bihima illa fi'lul amri wal mudhari'. Ya. Dan fi'il-fi'il yang ditaukidkan, yang dikuatkan dengan nun taukid tentunya, baik saqilah maupun khafifah, tidak lain tidak bukan hanya pada fi'il amr dan juga mudhari'. Nah, tidak ada pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi tidak ada. Maka kita lihat tabelnya al-fi'ilul mudhari'ul muakkadu binunit taukid. As-saqilah khafifah. Yadhhabanna yadhhabani yadhhabunna. Tadhhabanna tadhhabani yadhhabnani. Tadhhabanna tadhhabani tadhhabunna. Tadhhabinna tadhhabani tadhhabnani. Adhhabanna nadhhabanna. Ya, nanti ya kalau seperti yang disebutkan sebelumnya nanti ya ini sekedar tasrif saja. Adapun nanti dalam kalimat ya biasa tadi memakai lam. La yadhhabanna, la yadhhabani, la yadhhabunna. Biasanya demikian ya. Baik. Itu untuk as-saqilah. Adapun al-khafifah ya. Nah, di sini kita lihat yang musanna itu tidak ada ya. Musanna itu tidak ada. Yang musanna dan juga yang ada nun niswahnya, ya, ada perempuannya, maka ini tidak ada ya, tidak ada. Selain itu ada. Nah, kita lihat yang di tengahnya tidak ada yang tasniah, yang musanna dan juga nun niswah tidak.
Berarti kita baca yadhhaban, yadhhabun. Tadhhaban, tadhhaban, tadhhabun. Tadhhabin, adhhaban, nadhhaban. Baik. Kemudian ya mulahadzah catatan la taqau nunut taukidil khafifati ba'da dhamirit tasniyah. Nah, ini sudah disebutkan tadi ya. Ada ya. Tidaklah ya atau apa terjemahan nun taukid khafifah tidak terdapat ya pada fiil-fiil yang setelah dhamir tasniyah ya. Ya, jadi dhamir tasniyah itu apa yang musanna ya. Dhamir tasniyah jadi dia tidak ada. Fala yuqalu yadhhabanin. Nah, tidak ada yadhhabanin. Wala ba'da nunin niswah. Fala yuqalu yadhhabnan. Yadhhabnan. Ini tidak bisa ya. Yadhhaban. Yadhhabnan. Baik. Yaitu untuk muakkad wa ghairu al-muakkad. Thumma nantaqil ila as-safhati tsaliyah. Ke halaman berikutnya. Fi'lul amril muakkad ya binunit taukid. Fi'il amr yang muakkad dengan nun taukid ya. Di situ kita lihat kembali lagi yang ada tasniyah pada khafifah tidak ada dan juga yang ada niswahnya juga tidak ada. Namun di as-saqilah lengkap ya. Kita baca u'budanna, u'budani, u'budanna, u'budinna, u'budani, u'budnani. Sedangkan untuk khafifah u'budan, u'budun, u'budin. Maka kita tidak katakan u'budanin. U'budanin itu tidak ada. Begitu juga kita tidak ada u'budan, u'budnan, u'budnan. Nah itu tidak ada. U'budanan. Tidak ada ya. Tadinya kan u'budu, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. U'budnan, nah itu tidak ada. U'bud. Baik, itu tentang mu'akkad dan ghairul mu'akkad, baik fi'il mudhari maupun fi'il amr. Insyaallah mudah ya. Hanya ditambahkan nun saja ya, baik bertasydid maupun yang sukun. Kemudian kita langsung ke al-mu'rab wal mabni. Al-mu'rab wal mabni ya pembahasan yang ke-9 ya. Pembahasan yang terakhir dari fi'il. Pembahasan yang terakhir dari fi'il. Insyaallah kita selesaikan sampai halaman 77 ya. Insyaallah besok kita ke al-adawatun nasibah. Baik. Al-mu'rab wal mabni ya al-mu'rab sebagaimana yang sudah lewat juga terdapat pada isim ya. Isim juga memiliki al-mu'rab dan mabni. Begitupun dengan fi'il. Ya. Isim mu'rabnya ya nanti dengan marfu, mansub dengan majrur. Adapun untuk fi'il ya majrurnya diganti dengan majzum, yakni marfu', mansub dan majzum. Adapun yang mabni nanti tidak berubah sebagaimana isim mabni. Al-mu'rabu ma huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Yakni fi'il yang berubah keadaan akhirnya disebabkan dengan masuknya amil penyebab. Ya. Mislu yakfuru, lan yakfura, lam yakfur. Nah, yakfuru ya. Ya, kita lihat kondisi asalnya. Yakfuru adalah marfu', kondisi asal. Ya. Kemudian lan yakfuro, masuk lan, masuk amil. Lan yakfuro, kita berubah menjadi mansub. Lan termasuk alat penasab. Lam yakfur, jadi sukun karena masuk lam, alat penjazm. Maka yakfur menjadi majzum. Yakfuro, jadi fi'il mudhari' mansub. Kemudian al-mabniyu. Ma huwa al-mabni? Huwa ma lam yataghayyar akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan walaupun masuknya amil. Walaupun amilnya masuk ke dalam fi'il tersebut. Contoh ya,
Yashkurna. Yashkurna dengan ya ini dhamir hunna ya, dhamir hunna. Yashkuru yashkurani yashkuruna, tashkuru tashkurani yashkurna. Maka masukkan lan tetap bentuknya yashkurna. Kemudian masuk lam menjadi tetap yashkurna. Nanti dia mabniun ala al-fathi. Ya kaidahnya memang demikian ya. Fi'il mudhari ya. Kalau fi'il secara umum ya. Ya fi'il secara hukum umum baik madhi, amr dan juga mudhari secara umum hukumnya adalah mabni kecuali yang mu'rab. Adapun yang fi'il mudhari kalau kita bikin kaidah ya, fi'il mudhari asalnya adalah mu'rab. Asalnya adalah mu'rab kecuali yang bersambung dengan apa tadi? Nun taukid dan juga nun niswah atau nun inath. Nun taukid nanti dia mabni juga ya, yang bersambung dengan nun taukid dia juga mabni. Begitu juga dengan yang ketempelan nun niswah, yaitu pada ya nun niswah atau nun inath ya nanti ya sama saja ya. Nah, itu berarti ada di dhamir hunna dan juga dhamir antunna, yakni yashkurna wa tashkurna. Yashkurna dan tashkur. Itu semua adalah mabniun ala al-fathi. Ada juga yang mengatakan ya, mabniun ala sukun. Baik. Kemudian ya wal mabniyu min al-af'ali wal madhi wal amru wal mudhari'u al muttasilu bi nun at-taukid wa nun al-inatsah. Sudah disebutkan. Mabni yaitu fi'il yang madhi dan juga amr dan mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Nun inas. Ya. Jadi keseluruhan ya apa fi'il itu hampir semua adalah mabni kecuali yang mu'rab. Ya. Tentu kecuali yang mu'rab ya. Jadi itu sudah disampaikan tadi kaidah. Kemudian bina'ul af'al. Ini mungkin sudah juga ya. Mudah ya. Bina'ul af'al, mabninya fi'il ya. Bina'ul madhi, ya, mabninya fi'il madhi ya, yang pertama bisa dalam bentuk mabniun 'alal fathi, bisa juga mabniun 'alal dhammi. Bisa juga mabniun 'ala as-sukun. Mabniun 'ala dhammi juga mabniun 'ala as-sukun. Baik. Mabniun 'alal fathi contoh dhahaba, dhahabat. Dhahaba dhamir huwa dhahaba. Kenapa bukan mabniun 'ala sukun? Ya, ternyata fa'ilnya adalah alif. Itu ya, alif. Yang kita lihat adalah harokat akhirnya dari bangunannya. Kemudian zahabat lah. Kok bukan mabniun 'ala as-sukun? Ternyata yang kita lihat tadi bangunan akhirnya. Zahabat ba. Ya. Baik, kemudian mabniun 'ala ad-dhammi. Contoh zahabu. Kita lihat bangunan akhirnya. Ba berharokat dhammah. Maka mabniun 'ala ad-dhammi. Kemudian yang ketiga mabniun 'ala sukun, mislu zahabatu. Ya, zahabatu. Loh, bukan mabniun 'ala dhammi. Ya, ternyata kita lihat lagi huruf akhirnya zahab, ba-nya. Ya. Begitu juga zahabna, zahabatu. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa fi'il madhi ya mabniun 'alal fathi abadan. Ya. Nanti gimana kalau yang zahabu? Ya, nanti fathah muqaddarah. Ya. Bagaimana yang zahabtu? Ya, nanti fathah muqaddarah. Baik, itu tambahan saja. Ya, kita ikut saja dulu dengan penulis ya Al-Muyassar ini ya. Adapun misal ana sebutkan ya, pendapat-pendapat lain itu ya tidak perlu dihiraukan ya. Bisa jadi tambahan wawasan saja ya.
Baik. Kemudian ya binaul madhi sudah, binaul amr. Ya mabninya fi'il amr bagaimana? Ya ternyata ada 4. Yang mabni ala sukun, ala fathi, ala hazfin nun, ala hazfil akhir. Ya, mislu usjud, usjud ya, dal ya dengan sukun. Kemudian mabni ala fathi, usjudanna, ya, usjudanna. Kemudian mabni ala hazfin nuni, ya, mislu usjuda. Ya, tadinya apa? Usjudan ya, datangnya dari yasjudani ya kan? Usjud usjuda. Nah, maka kenapa hazfin nun? Ya, kenapa bukan alif ya? Atau kenapa bukan fathah atau fathi? Mabniun ala al-fathi ya. Ya, ya. Ini kan datangnya dari yasjudani ya kan? Yasjudani. Fi'il amr ya, salah satu cara kita untuk mendapatkan fi'il amr datangnya dari fi'il mudhari ya. Yasjudu jadi usjud atau tasjudu menjadi usjud. Tasjudani hilangkan huruf mudhara'anya menjadi usjudani ya kan. Ya. Kemudian karena dia amr maka nunnya dihapus. Nah, ya. Kemudian usjudu ya tasjuduna tadinya kan tasjuduna kan menjadi usjudu ya, atau usjuduna ya. Kemudian nunnya dihapus maka mabniun ala hazfin nun. Kemudian yang keempat mabniun ala hazfil akhir. Nah, ini untuk fiil-fiil yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Huruf akhirnya adalah huruf illah. Ud'u datang dari fiil da'a yada'u. Da'a yada'u. Nah, fiil mudhari'nya yada'u berarti kita bagaimana cara buatnya? Ya, iya-nya atau huruf mudhara'nya kita ganti dengan ya hamzah. Jadi ud'u. Nah, kemudian wawunya kita hilangkan maka menjadi mabniun ala hazfil akhir menjadi ud'u. Begitu juga dengan irmi datang dari roma yarmi. Yarmi ada ya di belakang maka yarmi kita ya fi'il mudhari kita pindahkan kita ganti ke fi'il amr. Huruf mudhara'ahnya di awal yarmi ya berubah menjadi hamzah jadi irmi. Kemudian kita hapus huruf illahnya menjadi irmi. Irmi. Maka menjadi mabniun ala hazfil akhir. Sama dengan ikhsya ya, dari khosya yakhsya takut ya. Ya, irmi tadi lemparlah, ud'u ya, berdoalah ya, atau serulah ya. Maka ikhsya, khosya, yakhsya ya yakhsya ya-nya dihapus menjadi ikhsya. Kemudian alifnya di khosya yakhsya afwan. Khosya yakhsya bukan khosya yakhsya tapi khosya yakhsya. Maka itu tadi ya yakhsha kita pindahkan ya fi'il mudhari kita pindah ke fi'il amr, ya-nya berubah dengan hamzah ikhsha, alif berubah atau dihilangkan dihapus maka menjadi mabniun ala hazfil akhir ikhsha. Ya, itu tadi binaul amr. Binaul amr ada mabniun ala sukun, mabniun ala fathi, mabniun ala hazfin nun dan juga mabniun ala hazfil akhir. Kemudian binaul mudhari, ya binaul mudhari ya tadi kalau enggak bersambung dengan nun nun taukid, maka dia yang bersambung dengan nun inas, nun nisbah. Mabniun ala sukun. Ya, sebut yasjudana, tasjudana. Nah, di sini berarti mabniun ala as-sukun. Tadi yashkurna tadi lan yashkurna, lan yashkurna. Di sini disebutkan mabniun ala as-sukun. Kemudian yang kedua mabniun ala al-fathi. Ya, mabniun ala al-fathi berarti khusus untuk yang bersambung dengan nun taukid. Yasjudanna, tasjudanna. Ya, sambung dengan nun taukid. Yasjudanna, tasjudanna. Nah, itu tentang
mu'rab dan mabni. Ya, meskipun mu'rab tidak disebutkan, tidak dirinci, tetapi tentang mabni yang lumayan banyak. Nanti akan ada tentang mu'rab. Ya, mu'rab. Ya, berarti nanti ada pembahasan alat-alat penasab, nanti ada alat-alat penjazm, mana saja, ya. Baik. Kita lihat, kita pindah ke halaman berikutnya, halaman 76. Ya. Nah, di situ kan ada i'rabul af'al. Ya. Insyaallah ini sudah pernah dibahas juga kalau yang sudah pernah belajar di jilid 1. Nah, ini ada juga ya. Ini sebagai khulasah ya. Khulasah, jadi tinggal lihat saja di tabelnya. Kalau dia fi'il mudhari dengan sahih akhir, ya, akhirnya adalah sahih yang bukan berhuruf illah, maka keadaan marfu'nya nanti fi'il mudhari ya, dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Lam yaktub. Kalau dia al-af'alul khamsah, al-af'alul khamsah, ya nanti yang punya nun di belakangnya, ya. Contohnya yasjuduna, kemudian yasjudani, kemudian tasjudina, ya. Ya, pokoknya yang ada nunnya nanti dihapus, ya. Maka ya kalau yang marfu, ya dia sebutun nun tetap, ya. Kalau tasjuduna tetap tasjudu atau ya tasjudunya tetap. Kemudian mansubnya nanti dengan hasfun nun, lan, ya kalau di sini yaktubuna, ya lan yaktubuna atau lan yaktubani, maka nunnya dihapus. Lan yaktuba. Ya, kemudian majzum juga sama, hasfun nun. Kemudian yang kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, contohnya yada'u, yahdi, yarda, yada'u nanti dengan dhammah muqaddarah. Mansubnya nanti dengan fathah, lan yada'uwa. Nah, kemudian majzumnya dengan hasful akhir, lam yada'u. Kemudian kalau dia yahdi, ya dengan ya yahdi, maka dhammah muqaddarah 'alal ya. Dhammah muqaddarah. Maka kalau mansub, ya kalau marfu tadi dhammah muqaddarah, kalau mansub dengan fathah. Lan yahdiya. Ya. Kemudian majzumnya dengan hasful akhir. Atau hasfu harfi al-illah. Hasfu harfi illah. Biasa kalau bukan hasfu akhir, hasfu harfi al-illah. Kemudian yarda dengan alif, dhammah muqaddarah kalau keadaan marfu'. Kemudian dalam keadaan mansub nanti dia fathah muqaddarah, tidak dibaca. Tidak dibaca lan yarda'a karena alif tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Alif ya, bukan hamzah, alif. Kemudian kalau lam yarda, ya kalau ketemu alat penjazm yang kondisinya majzum, maka dihadzfur akhir atau hadzfu harfil illah. Dihapus huruf illah. Kemudian at-tamrin, ya at-tamrin uzkur tamrin uzkur i'rab al-af'ali fi ma ya'ti wa alamata kullin minha. Kullin minha. Itu dengan tanwin ya. Kullin min. Baik, ini ada berapa orang ini? Fala takhshawhum. Ya, fala takhshawhum. Ini suruh sebutkan i'rabnya apa? Ya. Suruh i'rabnya. I'rabnya ya sebutkan saja ya, marfu atau mansub atau apa. Nanti sebutkan tandanya dengan apa? Ya, sesuai dengan tabel ya. Fala takhshawhum. Majzum dengan hasfun nun. Majzum tandanya dengan Hasfun nun. oh, tadinya bagaimana ininya? Takhshawna. Takhshawna. Dhamir apa itu? Nun munfasil. Ya antum ya, antum ya. Antum takhshawna. Waw jamaah kan Ustaz? Iya, ya. Nanti ini kan ke antum kan? Iya, iya. Nah, ya.
La-nya la apa di situ? La nahiyah, Ustaz. La nahiyah. La nahiyah alat apa? Penasab atau penjazam? Penjazam. Penjazam. Nah, kemudian lantardo sekalian. Lantardo. Lantardo berarti mansub, Ustaz. Mansub. Mansub dengan tanda. Tardo dengan alif. Ini ada alif bengkongnya, Ustaz. Alif bengkong. Berarti tandanya dengan lan itu alat apa? Lan itu alat apa? Alat penasab. Alat penasab. Berarti fiilnya nanti tardo. Kondisinya apa? Tardo fiil mudhari. Ya. Apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur? Mansub. Mansub. Baik. Tardo mansub. Berarti tandanya dengan apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ahsan. Ya. Natluha. Baik. Kondisinya apa ini? Marfu dengan tanda waw jamaah. Kita lihat kalau demikian ini ya. Dia dari fiil apa? Ya, dari kata tala yatlu. Membaca ya. Tala yatlu tilawah. Tilawah itu datangnya dari fiil ini. Tala yatlu. Ya, dia posisinya sama dengan da'a yada'u. Nah, berarti nanti dia marfu dengan tanda Domah muqaddar, Ustaz. dhammah muqaddar. Ahsan. Masya Allah. Kemudian tajri. Marfu dengan tanda tajri. Nah, dia termasuk mana tuh? Fi'il mana? Apakah sahih akhirkah? Dhammah muqaddar. Ahsanti. Baik. Tuhibbunahum. Ya, kalau tadi fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Walan tarda, ya, engkau tidak akan pernah atau ya, nah, kalau tarda di sini maknanya anta, ya berarti engkau tidak akan pernah ridho. Kalau tarda maknanya ya, nanti tardal yahudu ya. Tarda nanti domirnya domir hiya. Dia ya dalam tardal yahudu ya, Yahudi tidak akan pernah ridho. Natluha ya kami membaca hanya nanti ketemu apa ya membacanya ya tajri ya mengalir ya. Kemudian tuhibbunahum silakan siapa ya Mas Nur Khalis. Tuhibbunahum kondisinya apa nih? Marfu dengan tanda subutun nun. Dengan tanda subutun nun. Ya, dia masuk mana fiil yang apa? Sahih akhir kah? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Baik. Sekalian wa may yabtaghi. Masuk majzum. Majzum dengan harful akhir. Harful akhir. Baik. Jazakallahu khair Mas Nur Khalis. Tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Wa may yabtaghi. Ya. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya lagi ya. Man di sini adalah man penjazm. Ya. Nah, nanti bisa dibuka lagi, bisa dihafalkan lagi alat-alat penjazm. Ya, baik satu fiil maupun dua fiil. Ya. Siapapun yang yabtaghi ya. Yabtaghi istilah datang dari ibtagha yabtaghi. Nah, ada huruf ilahnya di belakang. Kayak yabtaghi aslinya huruf ilahnya adalah ya. Kemudian dihapus karena dia majzum. Baik, kemudian wala ya'murukum. Ya'muru majzum, Ustaz. Majzum. Coba perhatikan lagi. Marfu, Ustaz. Marfu dengan tanda Dhammah. La-nya berarti la apa di situ? La nahiyah. La nahiyah. Kalau la nahiyah berarti bacanya la ya'murkum. La-nya la apa di situ?
Nafiyah ya Ustaz. La an-nafiyah. Ya, la Nah, Ustaz. an-nafiyah. Baik. Kemudian iyamsaskum. Ini iyamsaskum jadi majzum Ustaz. Majzum. Nah, Majzum tandanya dengan tandanya dengan sukun. sukun. Majzum karena apa? Karena ada bi'in. Biin. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, Mas Ibrahim. Ya. Wafikum barakallahu Ustaz. Kalau ada la, ya, perhatikan dulu la-nya ini la apa? Ya, apakah la an-nafiyah kah ataukah la an-nahiyah? Ya, kalau an-nafiyah berarti artinya bukan atau tidak, ya. Artinya pokoknya intinya menafikan tidak atau bukan. Maka di sini dia laki-laki tidak memerintahkan kepada kalian laki-laki, ya. Kemudian iyamsaskum, ya. Nah, dari kata massa ya musuh, ya, mengusap, ya, mengusap, massa ya musuh, atau mengelus, ya. Maka iyamsas ya nanti majzum dengan tanda in. Oke. Kemudian wala yuzakkihim. Nah, ini adalah la-nya apalagi ini, ya. Diperhatikan dulu. Ya, fu dhammah muqaddarah. Baik. Ya, marfu dhammah muqaddarah karena dia apa? Masuk dalam fi'il mudhari. La nafiyah, masyaallah. Dan kaitannya sudah dijawab, ya, masyaallah. Kemudian ya, lan tanalu. Lan tanalu mansub. Mansub dengan tanda hazfun nun. Masyaallah. Ya, mudah ini, ya. Kemudian ya sekalian, ya. Intasbiru. Intasbiru. Majzum. Insyaallah. Hazfun nun. Baik. Barakallahu fiik, ya. Selanjutnya nu'tihi. Ya. Majzum, Syekh. Ya. Gimana? Majzum. Mansub marfu majzum. Majzum dengan tanda Bihasbi akhir. jazmil akhir. Ya, kau tahu dia dari fi'il apa ini? Gimana fi'il madinya? Ata Mudhari'nya? Ata yukti. Baik, masyaallah. Kemudian litahsabuhu. Kita sabuhu majzum dengan bihasbi nun. Lamnya lan apa itu? Lam apa? Di lamu amar ya, Syekh. Lam amr. Lamukai, ya. Ada yang bilang lamukai, lam ta'lil. Baik. Mansub dengan tanda Mansub dengan bihasbi nun. hazfin nun. La yadurrukum. La yadurrukum marfu dengan doma. Dengan dhamma. Ahsan. Baik. Jazakallahu khair, Mas Rizwan. Bayar. Ya, jadi tadi, ya, yang mungkin kalau misalnya ada yang belum paham tadi nu'tihi, kenapa tadi ini, ya. Datangnya dari fi'il ata yu'ti, wazan af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti, ya. Ja'alahu ata, ya, membuat jadi ada, ya. Yu'ti bermakna yu'ti, ya. Ata bermakna a'ta. A'ta memberikan, ya, sama juga. Ata bermakna a'ta. Nah, kemudian kenapa ini tiba-tiba majzum, kok enggak ada alatnya? Ini biasanya datang sebagai jawab syarat, ya, biasanya. Ya, baik. Kemudian litahsabu sudah, la yadurrukum sudah, la yahdi, ya, mudah ini insyaallah, ya. Dia tidak memberikan hidayah, petunjuk, la yahdi. Kalau tidak berarti dia la nafiyah, berarti nanti dia dalam keadaan marfu. Marfu'nya nanti dengan tanda dhammah muqaddarah. Ya, sudah najab. Yang mungkin susah, la nufarriq wa ma tanfiq.
walitatma'inna. Nah, terakhir walitatma'inna atau wama tunfiqu dulu, wama tunfiqu sama walitatma'inna. Antara Ditentukan dulu. Ya, ini model ininya apa ini? ini asmaul khamsah. Ya. Ulan. Jadi, terus kemudian apa yang dihapus di situ? Nun hakun nun. Nun. Hanya dia masuk mansub atau majzum, ma-nya di sini anak belum paham, Ustaz. Apakah dia sebagai alat nasab atau penjazm? Nah, biasanya yang seperti ini biasanya alat penjazm. Ya, apapun yang kalian infakkan, namanya alat penjazm. Maka demikian. Baik, walitatma'inna. Kondisinya apa ini? Dia taukid. Berarti tatma'innanya apa? Marfu, Ustaz. Marfu. Tatma'inna marfu. Marfu dengan tanda Li. Kalau untuk huruf li semestinya dia masuk ke mansub, Ustaz. Lam. Nah, ini fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' atau fi'il madhi ini? Mudhari'. Mudhari', baik. Madhinya gimana? Itma'anna. Itma'anna. Oh, yatma'innu. Jadi wal itma'inna berarti dia jazm, Ustaz. Nasab. Mansub. Nasab. Ya, mansub ya. Di agar menenang ya, agar menjadi tenang ya. Agar engkau menjadi tenang. Nah, kayak itu ya. Jazakallahu khair Mas Nur Khalis. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tentukan dulu, kita tahu dulu fi'ilnya apa, yang madhi, mudhari atau amrnya ya. Kemudian ya baru kita tahu ya. Baru kita tahu kira-kira alat sebelumnya ini apa ya. Seperti ini ma misalnya wa ma tunfiqu ya. Ya, kalau kita tidak tahu ya kadang-kadang ma tunfiqu ya, kalau kita yang sudah pernah belajar menyasar jilid pertama ya tentunya alat penasab tidak ada yang ma ya, maka ma ini sudah kita pastikan dia alat penjazm ya. Nah, kemudian ya tadi ada pertanyaan ya, gimana penjelasan dari mas saya musuh jadi yamsas ya. Itu ya lumayan ini ya, lumayan panjang ininya. Ya, intinya dia ya mengalami ini ya, apa salah satu menjadi sukun kan, karena masa madda ya gampangnya begitu ya, masa ya musuh ya, oh afwan ya yamsas ya. Baik, ana mungkin yang salah, keliru tadi ya, mungkin yang salah ya. Kenapa jadi ya musuh ya, mungkin yang dimaksud tadi yang masa ya masuk ya. Saya nanti coba cari lagi ya. Ya masuk ya. Maksudnya ya masuk tadi, kalau mungkin apa lidahnya yang salah ya. Masa ya masuk. Ya maksudnya ya masuk. Baik. Mudahnya demikian ya. Masa ya masuk ya. Ya masa ya atau ya masuk ya kan, sinnya sebenarnya ada dua kan. Yamsasa kan atau yamsasu ya, kemudian diidgham. Baik. Ya kemudian salah satu harus disukunkan. Kenapa? Karena ada alat penjazm ya. Ya, kondisi awalnya kan masa ya, masa arti awalnya adalah masasa atau yamasu yamsasu. Ya, betul kan demikian ya. Yamsasu ya. Kemudian karena bentuk asalnya demikian, kemudian karena sama tidak ada ini ya menjadi yamasu. Kemudian ketika ada alat yang membuat sukun terakhirnya, maka menjadi yamsas. Baik, yamsas. Kalau mungkin pertanyaannya kenapa jadi yamusu menjadi yamas, ya itu kesalahan ya, sabukul lisan ana ya. Salah kita mengucapkan. Baik. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada
Mohon maaf apabila ada keliruan dalam pengucapan ana. Ya, yang salah datangnya dari ana pribadi dan yang benar datangnya dari Allah semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.